Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman ya. Ingat, doa terbaik buat kalian itu tidak pernah luput dari saya teman-teman, tanpa terkecuali. Entah kalian subscriber saya, bukan subscriber saya ya. Kita nggak saling kenal, intinya doa terbaik buat kalian semua tanpa terkecuali. Semoga kita diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya dan di tahun 2024 ini teman-teman ya, kehidupan finansial kita yang tadinya serba kekurangan bisa menjadi serba kelebihan di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada beberapa altcoin ya, per video ini dibuat teman-teman ya, keadaannya dalam kondisi sedikit mengalami retracement ya, mengalami retrace teman-teman, yang dimana Bitcoin itu berada di area 63.000. Akankah dia kembali lagi di area 62, 61 bahkan ke area 60 dolar? Semoga saja tidak ya, karena pergerakan daripada Bitcoin ya kan akhir-akhir ini dia itu berada di area 60.000 sampai di area 64.000 ya, pergerakan konsolidasi daripada Bitcoin di range harga tersebut teman-teman ya, naik turunnya. Dan semoga saja ya sentimen-sentimen positif untuk keadaan daripada Bitcoin teman-teman itu segera datang. Kenapa? Karena pemicu utama kenaikan daripada altcoin ya di Bitcoin itu sendiri sebagai kiblatnya ya. Ibarat kata gini, Bitcoin itu adalah kondektur, sopir gitu teman-teman, dan altcoin ini adalah penumpang ya. Tergantung sopir mau kemana gitu, mau dia mengalami jalan-jalan terjal nurun ya, otomatis kan penumpangnya juga ikut kan. Nah, ketika Bitcoin ini melewati jalan yang mengalami kenaikan ya kan, jalannya menanjak ya, otomatis penumpangnya juga ikut gitu teman-teman ya. Oke ya. Jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman ya yang cukup menarik ya, datang dari ekosistem daripada Shiba Inu ya. Semoga saja ini bisa membawa persentase hal yang cukup positif ke depannya gitu. Oke, kita langsung saja menuju ke topik utamanya. Nah, di sini teman-teman, harga Shiba dan Bond tunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini alasannya. Oke, memang kalau kita lihat untuk harga daripada Shiba Inu, Bond ini udah mulai rebound kembali ya teman-teman ya. Udah menunjukkan tanda-tanda pemulihan ya. Akan tetapi ya kita mengacu pada Bitcoin juga. Kita tetap harus wait and see, kita harus pandang juga, jangan all in juga gitu teman-teman ya. Jadi harga Shiba dan Bond mencatat kenaikan hari ini dengan faktor on-chain menggarisbawahi tanda-tanda potensi tren pemulihan harga untuk token tersebut. Oke, jadi menarik nih teman-teman ya. Nah, harga Shiba Inu dan Bond mendapatkan kembali momentum kenaikan hari ini, di mana meme coin sekali lagi berada di radar pedagang dan investor pasar kripto karena sebagian besar token ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan hari ini pada tanggal 17 April 2024 di tengah kronik pemulihan yang dimulai oleh koin meme Shiba dan Bond Shiba Swap ya, dimana token Shibarium ya kan tampaknya mendapatkan optimisme ya, investor ya lah, belibetnya investor yang besar di dunia kripto global melonjak pesat dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi aksi harga yang meningkat mengamankan hiruk-pikuk di pasar kripto karena Shiba dan Bond menyaksikan koreksi harga yang besar dalam beberapa hari terakhir. Masing-masing turun ke level berapa? Ke level kepala 19 ini untuk Bond, dan ke level 0,51 ini Sorry teman-teman, kebalik ya. Untuk Shiba Inu ya, dia berada di area 19 ya, dengan pasiro di belakang koma, dan si Bond sendiri teman-teman berada di area 0,51 teman-teman ya. Namun dengan adanya data chain token dan kronik kriptografi, Shiba Inu dan Bond menggambarkan tanda-tanda tren pemulihan hari ini, dengan Lucy dari Shiba Inu lebih jauh menyoroti kenaikan harga. Berikut ini penjelasan lebih detail atau dekat mengenai faktor-faktor potensi yang mendorong pemulihan Shiba dan Bond teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, memang Shiba udah kembali lagi di kepala 2 dan Bond udah menyentuh di kepala 6 teman-teman ya. Jadi kedua token ini menunjukkan performa yang cukup positif. Dan perlu kalian ketahui teman-teman ya,
Untuk transaksi yang berada di jaringan Sibarium, teman-teman ya, di mana di sini kalau kita lihat bersama-sama untuk jumlah transaksinya di sini udah berada di area 416,2 juta transaksi sejak dia dibuat, teman-teman, dan alamat dompetnya atau alamat walletnya ada peningkatan, kali ini berada di area 1,7 jutaan, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya untuk kinerja transaksi daily daripada Sibarium sendiri ya, memang di sini kita melihat all time high transaksi daily itu berada di kisaran 7,5 jutaan kalau nggak salah ya. Dan kali ini teman-teman mengalami penurunan ya kan, penurunan di mana kemarin sempat naik ya, kemarin itu sempat naik di kisaran berapa ya, mana ini agak susah sih, kisaran 900 bukan ya, ya sekitar 958,4 jutaan teman-teman, 984,5 ribu transaksi daily teman-teman kemarin, dan kali ini turun di area 352 ribu transaksi ya. Nah, ingat teman-teman, transaksi ini yang akan mempengaruhi pembakaran terjadi di Shiba Inu ya, akan mempengaruhi. Kenapa? Karena gini teman-teman, semakin ramai transaksi di Sibarium, semakin tinggi transaksi yang terjadi di Sibarium, maka biaya fee atau gas fee yang dikumpulkan oleh blockchain tersebut teman-teman akan semakin banyak, ya kan, semakin banyak yang notabene ya kan itu akan digunakan untuk membakar Shiba Inu. Jadi semakin sedikit transaksi maka di sini akan semakin melambat juga atau semakin sedikit juga ya pembakaran yang akan terjadi di Shiba Inu ya. Begitu pula untuk si Bon. Nah, kalau kita Bon nggak mengarah ke pembakaran melainkan mengarah ke kepemilikan. Kenapa? Karena mereka yang ingin melakukan transaksi di Sibarium maka mereka harus memiliki Bon sebagai biaya gas fee-nya. Nah, kedua aset ini sangat, kalau menurut saya pribadi teman-teman, keduanya memiliki potensial yang cukup bagus ya. Alias bisa dikatakan win-win solution. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, kita bisa melihat nanti ke depannya ya, kita bisa sedikit mengangan-angan ketika banyak sekali token-token yang terlahir di jaringan Sibarium ya kan, token-token baru ya, entah token apa aja gitu teman-teman, layaknya kayak BNB, Ethereum, dan Solana. Kalian bisa melihat sendiri ekosistem di dalamnya, token-token baru banyak, dApps yang udah masuk juga banyak ya. Itu harga mereka cenderung tinggi. Kenapa? Karena token mereka digunakan sebagai gas fee. Begitu pula ini nanti Sibarium, ketika banyak sekali dApps yang masuk ya kan, token-token baru terlahir di jaringan Sibarium, maka di sini token Bon itu akan digunakan teman-teman, dan harga Bon pasti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maka dari itu saya yakin nih Bon bisa ke $5 something gitu teman-teman ya. Saya yakin mungkin dia bisa di tahun ini, bisa di tahun 2025 gitu teman-teman. Tinggal kita lihat adoption masalnya kapan ya, seperti itu. Dan hal tersebut juga akan berdampak positif terhadap token utama yaitu Shiba Inu. Kenapa? Karena semakin ramai transaksi, semakin banyak dApps yang masuk, semakin banyak token-token baru terlahir, transaksi otomatis meningkat dan pembakaran juga akan meningkat. Di situ akan melihat kinerja pembakaran yang akan terjadi melalui jaringan Sibarium juga akan meningkat secara drastis. Pembakaran terjadi jauh lebih cepat gitu teman-teman, karena kita juga sedang menunggu sistem hard fork-nya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya tentang Shiba Inu. Tetap disclaimer, salam cuan.